Linier sederhana maupun regresi linier yang berganda. Pada pertemuan yang lalu, kalau tidak salah, kita sudah mulai dengan belajar regresi linier yang sederhana. Agar supaya materi ini bisa lebih dipahami, izinkan saya share slide, share materi, Bapak Ibu. Mudah-mudahan materi ini sudah tampak di hadapan Bapak Ibu semuanya. Apakah materi ini sudah tampak, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Baik. Seperti yang sudah saya utarakan pada pertemuan yang lalu, di dalam regresi kita harus bisa menentukan mana toh yang harus kita beri lambang Y, mana yang harus kita beri lambang X. Karena tujuan regresi itu ingin mencari pola hubungan antara Y dan X, maka kita harus bisa menentukan mana yang Y, mana yang X. Y itu dinamakan variabel dependent, variabel respon, variabel outcome, sedangkan X itu dinamakan variabel independent, variabel bebas, variabel prediktor. Y dinamakan variabel dependent karena nilainya depend on X. Y tergantung pada X, Y terikat pada X. Dalam regresi, menentukan Y dan X tidak boleh semaunya, tapi berdasarkan konsep, berdasarkan teori. Jika kita punya data set yang melibatkan sekian banyak anak balita, kemudian berat badan dan umur itu kita peroleh dari anak balita tersebut, maka langkah yang pertama tentu saja seperti yang tadi saya utarakan, kita pilih Y-nya itu yang mana, X-nya itu yang mana. Di dalam contoh ini yang tepat dipilih sebagai variabel Y adalah berat badan, X-nya umur. Kenapa demikian? Karena makin bertambahnya umur anak balita, berat badan akan semakin bertambah. Setelah kita mampu menentukan mana yang Y, mana yang X, kemudian kita perlu membuat scatter plot, membuat diagram bencar agar supaya kita tahu pola hubungan, kecenderungan Y dan X itu seperti apa, trennya itu seperti apa. Di dalam contoh ini, karena trennya itu garis lurus, maka kita gunakan model regresi yang garis lurus. Kalau kita punya data set yang lain yang kecenderungannya trennya itu lengkung, maka kita gunakan regresi yang bukan garis lurus. Nah, model regresi garis lurus, model regresi estimasi, model regresi penduganya biasa dilambangkan dengan Y topi, yaitu A ditambah B dikalikan dengan X. Dengan A dan B adalah koefisien regresi yang harus kita peroleh nilainya dari pasangan data. Dengan kata lain, A dan B ini koefisien regresi dari sampel. Kalau dari sampel pasti kita bisa menghitung besarnya itu berapa. Lebih tepat lagi, A itu dinamakan konstanta, dinamakan intercept, B itu kemiringan garis. Kalau A dan B bisa kita peroleh dari data set yang kita punyai, maka tujuan pertama regresi tercapai, pola hubungannya garis lurus dengan persamaan garis lurusnya adalah misalkan saja berat badan sama dengan 3 ditambah 0,5 dikalikan umur.
Kemudian tujuan yang kedua regresi adalah dengan diperolehnya tujuan pertama regresi, maka kita bisa meramalkan berat badan anak dengan tanpa menimbangnya. Kalau ada anak balita umurnya itu 16 bulan, maka kita bisa meramalkan berat badannya itu berapa besar dengan mengganti umur dengan 16 dikalikan 0,5, 8 tambah 3, beratnya adalah 11 kg. Dengan cara yang sama, jika ada anak balita itu umurnya 18 bulan, maka berat badannya bisa kita ramalkan. Ini tujuan pertama, tujuan kedua regresi. Nah, kalau topik regresi ini kita kaitkan dengan penelitian di bidang kesehatan, maka konsepnya di bidang kesehatan adalah sebagai berikut, yaitu kita punya populasi yang populasinya itu pasangan data antara Y dan X, pasangan data antara berat badan dan umur anak balita yang tinggal di suatu wilayah. Tujuan kita ingin mencari pola hubungannya itu seperti apa, maka model regresi dari populasi, pola hubungan antara Y dan X dari populasi dilambangkan dengan Y sama dengan alfa ditambah beta dikalikan X ditambah buku sesatan error epsilon. Dengan alfa dan beta adalah koefisien regresi dari populasi. Ini yang harus dihitung, yang harus dijawab dalam penelitian adalah berapakah besarnya alfa, berapakah besarnya beta. Untuk mendapatkan alfa dan beta dengan tepat, maka seluruh anak balita yang tinggal di suatu wilayah, misalnya kalau di sini ada 1000 anak balita, maka 1000 anak balita harus kita peroleh informasi mengenai Y dan X, berat badan dan umur. Baru kita bisa menghitung alfanya itu berapa besar, betanya itu berapa besar. Populasi umumnya ukurannya sangat besar, sehingga dalam menjalankan penelitian yang melibatkan seluruh subjek penelitian yang ada di populasi penelitian memerlukan biaya yang mahal, waktu yang lama, tenaga yang dibutuhkan banyak. Dalam biostatistika tidak seperti ini yang dilakukan, tapi biostatistika memberikan solusi. Kita pilih beberapa subjek penelitian, beberapa anak balita yang dikenal dengan sampel. Nah, berapa minimum ukuran sampel? Dalam contoh kita itu 17, yang harusnya ukuran sampel ini dihitung berapa toh minimumnya. Bahkan dalam tugas yang lalu Bapak Ibu diminta untuk menghitung minimum ukuran sampel pada kasus-kasus tertentu. Yang ini mungkin belum ya, kalau sudah ya alhamdulillah. Kalau secara rule of thumb untuk regresi itu dengan satu variabel independen itu dibutuhkan paling tidak 15 sampai 20 subjek penelitian. Nah, dalam contoh kita ini 17 itu sudah di tengah-tengah antara 15 sampai 20. Kalau variabel independennya ada 2, maka kira-kira 30 sampai 40 subjek penelitian harus kita lakukan, kita teliti. Kalau variabel independennya 3, berarti antara 45 sampai 6. Itu kalau berdasarkan pengalaman. Saya kira di buku, di paket program
itu ada formula yang digunakan untuk menghitung berapa minimum ukuran sampel dalam kasus regresi linear maupun regresi yang lain. Baik, kadang-kadang peneliti menuliskan model regresinya tidak seperti yang atas, tapi ditulis dengan yang di bawah, yaitu kalau ruas kiri diambil expected value-nya, maka ruas kanan juga harus diambil expected value dengan asumsi di dalam regresi, asumsi yang dasar, mean dari error, expected value dari error itu sama dengan 0, sehingga kita bisa menggunakan model yang di bawahnya. Expected value dari Y itu sama artinya dengan mean dari Y, sehingga dituliskan yang di bawahnya lagi positif. Nah, karena alfa dan beta tadi itu sulit kita peroleh mengingat biaya, waktu, dan tenaga, dan dengan memilih beberapa anak balita kita bisa mendapatkan model regresi penduga yang ditulis dengan Y topi, yaitu A ditambah B kali X. A dan B dinamakan koefisien regresi dari sampel yang pasti bisa kita peroleh, karena dari sampel kita punya data yang dalam contoh tadi misalnya 3 dan B-nya itu adalah 0,5. Nah, untuk bisa mengatakan apakah ada hubungan garis lurus antara Y dan X pada populasi penelitian kita, kalau kita memperhatikan scatter plot, itu kan memang trennya itu garis lurus ya, yang melibatkan 17 anak balita tadi. Nah, untuk menjamin pada populasi yang 1000 juga ada hubungan garis lurus antara Y dan X, antara berat badan dan umur, maka kita perlu melakukan pengujian hipotesis. Kita perlu melakukan pengujian hipotesis, yaitu uji hipotesis untuk beta. Nah, uji hipotesis untuk beta, apakah betanya itu sama dengan 0 atau betanya itu tidak 0. Kita ingin melakukan pengujian hipotesis, betanya itu sama dengan 0 atau beta tidak sama dengan 0. Nah, kalau beta itu 0, berarti model regresi kita itu adalah min Y sama dengan alfa. Itu sama artinya dengan mengatakan tidak ada hubungan garis lurus antara Y dan X. Tidak ada hubungan garis lurus antara berat badan dan umur pada populasi penelitian kita, walaupun kalau kita melihat dari sampel kita itu trennya ini pola hubungannya garis lurus, ternyata kalau misalnya setelah dilakukan pengujian OH0-nya yang kita terima, itu artinya tidak ada hubungan garis lurus antara Y dan X pada populasi penelitian kita, atau X itu tidak mempengaruhi Y pada populasi penelitian kita. Kebalikannya, kalau H0 ditolak, H1 diterima, beta tidak 0, itu artinya ada hubungan garis lurus antara Y dan X pada populasi penelitian kita. Ada hubungan garis lurus antara berat badan dan umur pada populasi penelitian kita. Dengan bahasa lain, umur itu mempengaruhi berat badan anak balita pada populasi penelitian kita. Nah, sebelum kita melakukan pengujian untuk beta, tentu saja kita harus mencari dulu bagaimana cara mendapatkan A, cara mendapatkan B, kenapa A-nya kok 3, B-nya 0,5. Maka ada beberapa metode yang digunakan untuk mendapatkan penduga dari alfa dan beta. Yang pertama adalah menggunakan metode kuadrat terkecil. Nah, metode kuadrat terkecil, least square method, metode kuadrat terkecil itu metode yang meminimumkan jumlah kuadrat dari error.
Nah, di dalam contoh ini errornya itu seperti apa? Nah, errornya ini kalau kita tulis dengan memindah ya, errornya itu di ruas kiri, maka error itu sama dengan dikurangi dengan alfa ditambah beta dikalikan x. Ini errornya. Padahal metode kuadrat terkecil itu metode yang meminimumkan jumlah kuadrat dari error. Kalau errornya ini kita kuadratkan, ruas kiri kita kuadratkan, maka ruas kanan pun harus dikuadratkan. Kalau ruas kiri diambil tanda sigma, ini berjalan dari 1 sampai sekian, ini EI kuadrat, maka di sini pun diberikan tanda sigma, ini dari 1 sampai sekian, YI minus alfa plus beta XI. Nah, di dalam matematika untuk mendapatkan penduga dari alfa dan beta ini menggunakan metode kuadrat terkecil, yaitu metode yang meminimumkan jumlah kuadrat error. Jadi error yang dikuadratkan, error itu kan kesalahan ya, itu diminimumkan, tapi bukan errornya, tapi jumlah kuadrat error. Error yang dikuadratkan dijumlahkan ini dicari minimumnya. Nah, untuk mencari minimum dari jumlah kuadrat error, maka di dalam matematika jumlah kuadrat error ini diturunkan terhadap alfa, lalu diturunkan terhadap beta, maka kita akan mendapatkan persamaan. Kita akan mendapatkan dua persamaan. Kita akan mendapatkan dua persamaan. Dua persamaan dengan dua bilangan tidak diketahui, maka kita bisa mencari penduga dari alfa yang ditulis dengan A. Formulanya itu bisa kita peroleh dari persamaan tersebut. Penduga dari beta yaitu B, bisa kita peroleh nilainya. Nah, kalau ini kita jalankan, maka kita dapatkan nilai A dan B-nya. Ya, formula untuk A dan B adalah seperti ini. Ini menggunakan metode kuadrat terkecil. Nah, menggunakan metode kuadrat terkecil tadi, maka kita dapatkan A dan B-nya dengan formula yang seperti ini. Nah, sebetulnya untuk mendapatkan A dan B itu tidak hanya menggunakan metode kuadrat terkecil, tapi bisa menggunakan metode MLE. Jadi tidak hanya menggunakan metode kuadrat terkecil, tapi bisa pakai yang MLE, Maximum Likelihood Estimator. Nah, kalau kita menggunakan metode MLE, maka diperlukan syarat, yaitu errornya ini harus diketahui distribusinya. Nah, errornya berdistribusi normal dengan min-nya 0, variansinya konstan sigma kuadrat. Kalau metode kuadrat kecil itu hanya asumsi ini saja, tidak harus errornya itu mengikuti distribusi normal. Nah, untuk MLE, Maximum Likelihood Estimator, itu metode yang memaksimumkan, M-nya ini memaksimumkan fungsi likelihood. Maka perlu diketahui errornya itu mengikuti distribusi normal dengan min-nya 0, variansi sigma kuadrat. Dengan menggunakan MLE, maka kita bisa mencari A dan B-nya. Dan A dan B-nya itu nanti akan sama persis dengan menggunakan metode kuadrat terkecil kalau errornya mengikuti distribusi normal dengan min-nya 0 dan variansinya sigma kuadrat. Yang lalu kalau tidak salah ya, Bapak Ibu sudah saya minta untuk mencoba ya.
menurunkan jumlah kuadrat error ini, nanti hasilnya harus sama dengan A-nya. A-nya itu adalah seperti ini. A itu penduga dari alfa dan B-nya adalah penduga dari beta. Baik itu menggunakan metode kuadrat terkecil maupun menggunakan MLE, mendapatkan hasil yang sama asalkan MLE-nya tadi pada MLE errornya itu mengikuti distribusi normal dengan min-nya 0, variasi konstan. Nah, apabila kita menghitung A dan B pakai formula ini, hitungannya pakai kalkulator, maka diperlukan beberapa kolom Bapak Ibu, yaitu perlu kolom X kali Y, perlu kolom X kuadrat, perlu kolom Y kuadrat. Karena dua kolom yang pertama ini kan data set kita ya. Nah, ada Y dan X, pasangan data Y dan X, berat badan dan umur anak balita. Untuk bisa mendapatkan A dan B, maka Bapak Ibu perlu menambah kolom yang ketiga, kolom yang keempat saja. Kolom yang kelima ini nanti digunakan pada saat kita ingin menghitung korelasinya, menghitung koefisien korelasi, menghitung percent correlation koefisiennya. Baik, dengan menggunakan formula ini A dan B ketemu. Kalau menggunakan paket program Bapak Ibu, A-nya itu sebesar 3, sekian, A itu konstanta dan B-nya itu koefisien dari umur, sehingga dengan tahu A dan B, tujuan pertama regresi tercapai. Tujuan yang kedua adalah meramalkan kalau ada anak balita umurnya 18 bulan, lalu kita substitusikan ke persamaan ini, berat badan bisa kita dapatkan. Lalu untuk bisa mengatakan ada hubungan garis lurus antara berat badan dan umur pada populasi penelitian kita, maka tadi kita perlu melakukan pengujian hipotesis yang seperti ini. Kita uji betanya, apakah beta itu sama dengan 0 atau beta tidak sama dengan 0. Nah, langkah-langkah dalam proses pengujian hipotesis saya kira dengan cara yang sama ya. Pertama merumuskan H0 dan H1, yang kedua menentukan type 1 error, kesalahan tipe 1 alpha, biasanya dipilih 5%, 0,05. Alpha yang berwarna biru ini berbeda dengan alpha yang berwarna hitam di sini ya. Ini beda. Ini kalau yang ini kan koefisien regresi dari populasi ya, konstanta intercept. Kalau alfa ini adalah kesalahan tipe 1, tingkat signifikansi 5%. Langkah yang ketiga, uji statistik yang digunakan, menggunakan uji T, yang formulanya mirip dengan one sample t-test. Kemudian langkah yang keempat, kriteria H0 ditolak apabila T hitung lebih besar T tabel. Kalau menggunakan paket program ya, H0 ditolak apabila p-value-nya kurang dari alpha, p-value-nya kurang dari 0,05. Ini kalau menggunakan paket program. Nah, di output kita ini sudah tampak ya bahwa ini output kita, ujinya pakai uji T, ini ujinya uji T dengan T hitungnya seperti ini. Ini T hitung kalau menggunakan formula tadi bisa dihitung T-nya mestinya seperti ini, dan kolom yang terakhir ini adalah kolom P value, yaitu P value-nya sangat rendah 0,00, angka ini kurang dari alpha, kurang dari 0,05, menunjukkan H0 ditolak, H1 diterima. Itu artinya ada hubungan garis lurus antara berat badan dan umur
pada populasi penelitian kita. Jadi kalau menggunakan paket program hanya tabel ini cukup, tapi kalau kita menggunakan cara yang standar ya, menggunakan cara hitungan kalkulator, maka proses ini kita lakukan. Langkah yang kelima adalah langkah perhitungan. Nah, perhitungan itu kita hitung T dan kita cari dalam tabel T. Jadi T hitungnya tadi sudah diperoleh di paket program ya, outputnya ini diperoleh, tabelnya dicari T tabel, atau kita perlu menggunakan paket program, P-value-nya tadi diperoleh sangat rendah 0,00 bandingkan dengan alfa. Baru langkah yang terakhir adalah kesimpulan. Itu Bapak Ibu prosedur langkah-langkah dalam melakukan analisis regresi yang linier sederhana. Nah, sebetulnya kita juga bisa melakukan pengujian hipotesis untuk alfa yang berwarna hitam. Yang ini sebetulnya bisa juga, tidak hanya beta ya. Kalau yang ini alfanya 0 atau alfa tidak 0, itu menunjukkan apakah garis regresinya melalui titik pangkal atau tidak, titik origin atau tidak. Misalnya ini titik origin O. Nah, apakah model regresinya melewati titik ini atau tidak? Itu sama artinya kita melakukan pengujian hipotesis untuk yang alfa ini. Ini alfanya itu 0 atau tidak 0. Kalau yang tadi kan betanya 0 atau betanya tidak 0. Itu menunjukkan ada hubungan garis lurus antara Y dan X pada populasi penelitian atau tidak. Kalau alfa ini digunakan untuk mengatakan model regresi kita melalui titik origin, melalui titik pangkal atau tidak. Yang ini ya dilakukan boleh, tapi tidak apa-apa. Ini kurang begitu penting kaitannya dengan model regresi yang sederhana tadi, berat badan dan umur. Harusnya kalau berat badan dan umur ya alfanya ini mestinya tidak 0, karena bayi lahir itu punya berat, tadi beratnya adalah sekitar 3 kg atau hanya tadi seperti itu. Itu regresi linier yang sederhana. Salah satu syarat regresi adalah Y-nya itu harus diukur dalam skala yang rasio ya. Y-nya ini harus rasio. X-nya itu sembarang. X-nya sembarang maksud saya boleh skalanya rasio, boleh skalanya ordinal, boleh skalanya nominal, tapi Y-nya harus rasio. Nah, ini untuk membedakan dengan regresi logistik yang lain kali kita bicarakan. Kalau regresi logistik itu Y-nya justru yang nominal. Kalau regresi linear, Y-nya harus rasio, tapi regresi logistik Y-nya adalah yang nominal. Nominalnya bisa 2 kategori, bisa lebih. Kalau nominalnya 2 kategori, kita akan belajar regresi logistik yang biner, binary logistic regression. Tapi kalau nominalnya lebih dari 2, kita akan belajar multinomial logistic regression. Kalau Y-nya itu ordinal, maka kita belajar regresi dengan ordinal yang respon. Tapi untuk regresi linear adalah yang ini. Nah, kita baru belajar regresi yang linear, syaratnya Y-nya rasio. Dalam contoh kita berat badan dan diukur dalam kilogram, itu skalanya rasio, sehingga paling tidak salah satu syaratnya itu dipenuhi. Nah, sekarang yang korelasi dengan regresi mempunyai tujuan yang berbeda. Kalau regresi itu tadi tujuannya mencari pola hubungan, tujuannya meramalkan. Kalau korelasi yang dibutuhkan adalah mencari derajat hubungan. Derajat hubungan antara Y dan X itu seperti apa? Nah, angka yang digunakan untuk menyatakan derajat hubungan antara Y dan X itu diberi lambang R, yang R itu dinamakan koefisien korelasi. Yang kalau kita menggunakan
korelasi yang standar, atau kalau orang mengatakan korelasi itu maksudnya person correlation. Korelasi person, seperti chi-square. Kalau orang mengatakan chi-square adalah person chi-square. Ini pun begitu. Person correlation. Korelasi person yang parametrik, maka syaratnya kalau menggunakan yang seperti ini, syaratnya Y dan X ini harus diukur dalam skala yang rasio. Y-nya rasio, X-nya rasio. Kalau regresi tadi kan syaratnya hanya Y-nya rasio saja. Kalau ini syaratnya Y-nya rasio, X-nya juga rasio. Lalu syarat yang kedua, kalau menggunakan person correlation, Y harus bisa ditunjukkan mengikuti distribusi normal, X-nya juga harus bisa ditunjukkan mengikuti distribusi normal. Kalau ini dipenuhi, maka person correlation baru bisa kita hitung nilainya itu berapa besar. Nah, koefisien korelasi person itu nilainya antara -1 sampai +1. Koefisien korelasi person nilainya dari -1 sampai +1. Baik, sebelum kita coba interpretasi kalau R-nya dekat dengan +1 itu maknanya apa, dekat dengan -1 maknanya apa, dekat dengan 0 itu maknanya apa. Nah, sekali lagi, person correlation ini salah satu syaratnya Y-nya harus, Y dan X-nya harus rasio, Y dan X-nya harus bisa ditunjukkan mengikuti distribusi normal. Nah, kalau tidak normal, misalnya X-nya tidak normal, atau Y-nya tidak normal, atau kedua-duanya tidak normal, maka kita tidak bisa menggunakan person correlation, tapi kita gunakan Spearman correlation. Spearman correlation, korelasi yang non-parametrik. Kalau tidak normal, maka gunakan Spearman correlation. Seperti uji-uji yang lalu ya, independent sample test, itu kan salah satu syaratnya datanya harus bisa ditunjukkan mengikuti distribusi normal. Kalau tidak normal, menggantinya adalah man-within test. Dependent sample test itu demikian. Kalau tidak memenuhi syarat normalitas, kita gunakan Wilcoxon test. ANOVA pun sama, kalau syarat normalitasnya tidak dipenuhi, kita gunakan Kruskal-Wallis test. Dalam contoh ini pun begitu, person correlation, salah satu syaratnya datanya harus normal. Kalau tidak normal, maka kita gunakan Spearman correlation, yang nilainya R-nya itu dari -1 sampai +1. Kemudian bagaimana cara menginterpretasi kalau R dekat dengan +1? R kalau dekat dengan -1 maknanya itu seperti apa? R dekat dengan 0 itu maknanya seperti apa? Karena dari -1 sampai +1 kan melewati angka 0. Nah, baik, R dekat dengan +1, dekat dengan +1 itu maksudnya 0,93, 0,97, 0,99, itu artinya derajat hubungan antar dua variabel sangat kuat. R dekat dengan +1 menunjukkan derajat hubungan antar dua variabel sangat kuat. Dan korelasinya positif. Korelasi dikatakan positif kalau salah satu variabel naik nilainya, variabel yang lain juga naik. X-nya naik, Y-nya naik. Makin bertambahnya umur anak balita, berat badan semakin bertambah. Itu kalau dicari korelasinya akan positif.
Sedangkan jika R dekat dengan minus 1, misalnya minus 0,96 dekat dengan minus 1, artinya derajat hubungan antar dua variabel pun sangat kuat. Tetapi korelasinya negatif. Korelasi dikatakan negatif kalau X-nya naik, Y-nya malah turun. Makin bertambahnya usia pada penduduk yang usianya di atas 50 tahun, penduduk yang subjek penelitian yang di atas 50 tahun, makin bertambahnya umur, maka daya ingatnya semakin menurun. Itu kalau dicari korelasinya akan negatif. Jadi X-nya naik, Y-nya malah turun. Makin bertambahnya umur untuk orang yang di atas 50 tahun, maka daya ingatnya semakin menurun. Kemudian yang terakhir adalah kalau R dekat dengan 0, R dekat dengan 0 menunjukkan derajat hubungan antar dua variabel sangat lemah. Seringkali dikatakan tidak ada korelasi linier antar dua variabel. R-nya itu dekat dengan 0. Baik, dengan menggunakan dataset kita tadi, maka korelasinya diperoleh sebesar 0,956. Ini kan dekat dengan plus 1. Itu menunjukkan derajat hubungan antara berat badan dan umur anak balita sangat kuat. Dan hubungannya, korelasinya positif. Artinya korelasi positif adalah makin bertambahnya umur anak balita, maka berat badan itu semakin bertambah. Lalu kuadrat dari koefisien korelasi dinamakan koefisien determinasi. Ini R kuadratnya sebesar ini, yang menunjukkan besarnya kontribusi X terhadap Y. Baik, yang barusan kita pelajari semuanya adalah melibatkan dua variabel Y dan X. Padahal dalam kenyataan sehari-hari itu kita tidak hanya mempunyai dataset yang melibatkan dua variabel, tapi bisa lebih dari dua. Nah, sebelum itu kita bicarakan untuk korelasi tadi, ini yang kita dapatkan kan korelasi sampel gitu. Ya, korelasi sampel, misalnya dalam contoh ini, ada korelasi yang sangat kuat antara berat badan dan umur pada data kita, pada sampel. Apakah pada populasi juga ada korelasi linier? Maka kita perlu melakukan pengujian hipotesis seperti tadi, yaitu merumuskan H0 dan H1, rho ini koefisien korelasi dari populasi. Kalau dalam contoh tadi kan koefisien regresi dari populasi tadi beta gitu. Kalau ini koefisien korelasi dari populasi rho-nya sama dengan 0 atau tidak. Rho sama dengan 0 menunjukkan tidak ada korelasi linier antara Y dan X pada populasi penelitian. Langkah yang kedua, alfanya dipilih 5%, seperti tadi 0,05. Langkah yang ketiga adalah uji statistiknya. Ini uji statistiknya sama-sama T, tapi T untuk uji korelasi. Kalau di depan tadi T untuk uji koefisien regresi yang beta. Maka yang keempat, kriterianya seperti ini, ekivalen dengan p-value yang kurang dari alfa. Langkah yang kelima perhitungan, langkah yang keenam adalah pengambilan kesimpulan. Ini uji untuk korelasi ya. Baik. Sekarang kita kembangkan pertambahan berat badan anak itu tidak hanya dipengaruhi oleh umur saja. Pertambahan berat badan anak itu di samping dipengaruhi oleh umur, bisa dipengaruhi oleh asupan gizinya, bisa dipengaruhi oleh tinggi badannya, bisa dipengaruhi oleh jenis kelaminnya, dan seterusnya. Nah, model regresi yang melibatkan tidak hanya satu variabel X, tapi lebih dari satu variabel independen X, dinamakan regresi linier berganda. Yang model regresinya dituliskan seperti yang ada di dalam slide ini, yaitu expected value dari Y, min dari Y adalah beta 0
plus beta 1 dikalikan X1 ditambah beta 2 X2 ditambah seterusnya. Nah, syarat dalam regresi linier ya, salah satunya adalah Y-nya harus kontinu, Y-nya diukur dalam skala yang rasio. Skalanya rasio. Sedangkan variabel independen X itu boleh skalanya, variabel independen X boleh kontinu tadi skalanya rasio, boleh kategorikal itu skalanya nominal, boleh ordinal. Agar supaya model regresi penduga itu Y topi adalah B0 ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 dan seterusnya. Nah, untuk mendapatkan B0, B1, B2 kan menggunakan metode tadi ya, metode kuadrat terkecil, metode yang meminimumkan jumlah kuadrat error, atau menggunakan metode MLE, Maximum Likelihood Estimator, metode yang memaksimumkan fungsi likelihood. Ini kita bisa mendapatkan B0, B1, B2 dan seterusnya, yaitu dengan jalan tadi meminimumkan jumlah kuadrat error. Ini diturunkan terhadap beta 0 seterusnya ya, sampai misalnya beta P gitu. Turunkan terhadap beta P, sehingga kita mendapatkan sekian banyak persamaan dengan sekian banyak bilangan tidak diketahui, maka B0, B1, B2 itu dapat formulanya, dapat rumusnya. Kalau untuk regresi linear sederhana kita bisa mendapatkan A dan D. Kalau ini mendapatkan B0, B1, B2 dengan menggunakan salah satu metode estimasi, yaitu metode kuadrat terkecil, least square method, atau menggunakan metode MLE. Baik, jadi caranya sama, polanya sama dengan regresi linear, cuma ini dikembangkan tidak hanya melibatkan satu variabel independen, tapi melibatkan lebih dari satu variabel independen. Nah, tujuan regresi linear berganda ini, kalau tujuan regresi linear sederhana, kan tadi ada dua ya. Yang pertama mencari pola hubungannya, mencari persamaan regresi linear sederhana, lalu yang kedua melakukan peramalan. Untuk regresi linear berganda ditambah lagi, yaitu tujuan yang ketiga adalah di antara X1, X2, X3 dan seterusnya, mana tahu yang memberikan kontribusi besar terhadap Y. Mungkin semua variabel independen mempunyai kontribusi yang besar terhadap Y, mungkin hanya beberapa variabel independen saja, bahkan bisa hanya satu variabel independen saja yang memberikan kontribusi yang besar terhadap Y. Nah, untuk ilustrasi regresi linear berganda ini, kita pilih dataset yang melibatkan sekian banyak pasien yang dirawat di salah satu rumah sakit. Variabel-variabel yang kita peroleh dari, atau ukuran-ukuran yang kita peroleh, informasi yang kita peroleh dari pasien yang dirawat di rumah sakit tersebut adalah yang pertama, lama rawat inap, length of stay. Lalu yang kedua adalah number of previous admission, banyak kali pasien pernah dirawat di rumah sakit tersebut. Yang ketiga adalah umurnya, yang keempat adalah jenis kelaminnya. Jadi ada 4 variabel yang kita peroleh dari subjek penelitian kita, dari pasien kita. Nah, karena ada 4 variabel,
karena ada 4 variabel, maka regresinya dinamakan regresi linear yang berganda. Kemudian karena ada 4, kan kita harus bisa menentukan mana yang Y, mana yang X. Kalau datanya sendiri berdasarkan observasi, berdasarkan penelitian, datanya seperti ini, yang melibatkan 15 pasien. Nah, langkah pertama dalam melakukan regresi adalah menentukan mana yang Y, mana yang X. Yang Y dan X tidak boleh semau kita. Ya, Y dan X tidak boleh semau kita. Kalau semau kita, ya ini contoh yang semau saya ya. Kalau Y-nya itu jenis kelamin misalnya, X-nya itu umur. Apakah betul makin bertambahnya umur itu makin perempuan misalnya? Makin bertambahnya umur makin laki-laki. Nah, yang seperti ini kan tidak pas ya. Maksudnya tidak pas dalam konteks regresi. Oleh sebab itu yang pas, yang tepat dipilih sebagai variabel Y adalah loss ya, length of stay. Lama rawat inap pasien itu dipengaruhi oleh number of previous admission. Maksudnya apa? Kalau pasien sudah sering dirawat, keluar masuk rumah sakit, lama rawat inapnya itu lebih lama atau lebih tidak lama menurut Bapak. Yang kedua adalah umur. Pasien yang umurnya semakin tua itu rawat inapnya semakin lama atau semakin tidak lama. Begitu juga yang ketiga, jenis kelamin. Menurut Bapak Ibu, yang perempuan lebih lama dirawat di rumah sakit atau yang laki-laki itu lebih lama dirawat di rumah sakit. Kalau misalnya yang laki-laki lebih lama dirawat, bedanya itu berapa besar toh dengan yang perempuan. Nah, itu yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Kita harus punya konsep dasar mana yang Y, mana yang X. Baik, data ini kalau mau diolah menggunakan kalkulator, apalagi menggunakan semua untuk mendapatkan B0, B1, B2, B3, itu sudah sulit dilakukan. Maka kita perlu bantuan paket program. Mungkin lain kali kita coba ya setelah ujian tengah semester menggunakan satu atau lebih paket program. Yang biasa saya gunakan sih SPSS, tapi kalau Bapak Ibu expert dengan R ya monggo, expert dengan Stata pun monggo, menggunakan expert yang lain silakan juga. Nah, kalau ini kita olah menggunakan paket program SPSS, maka kita dapatkan salah satu tabelnya adalah seperti ini. Dengan memperoleh tabel dari paket program SPSS, maka kita bisa menjawab tujuan pertama regresi. Tujuan pertama regresi itu mencari koefisien regresi dari sampel, mencari B0, B1, B2, B3. Kalau lama rawat inap tadi disepakati Y, number of previous admission kita sepakati X1, umur kita sepakati X2, dan jenis kelamin itu X3, maka model regresi estimasinya adalah Y topi B0 ditambah B1 dikalikan X1 ditambah B2 dikalikan X2 ditambah B3 dikalikan X3. Kemudian B0-nya mana? B0 itu konstanta, besarnya 16, sekian. Kita substitusikan ke persamaan 1.
B1-nya minus 0,859, kita substitusikan ke persamaan 1, B2 juga begitu, dan B3. Dengan diperolehnya B0, B1, B2, B3, maka tujuan pertama regresi tercapai. Persamaan regresi linier bergandanya adalah seperti ini. Ini tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua regresi adalah meramalkan. Maksudnya meramalkan dalam konteks ini itu apa? Yang dimaksudkan meramalkan adalah kalau ada calon pasien mau rawat inap di rumah sakit Sarjito, maka calon pasien tadi pasti melewati tempat pendaftaran dulu untuk dicatat, untuk didaftar, untuk direkod. Tidak ujuk-ujuk nyari ruangan sendiri tidur di sana, tentu saja kan tidak. Nah, calon pasien yang mau rawat inap di rumah sakit Sarjito masih di tempat pendaftaran. Dengan regresi kita mampu meramalkan calon pasien ini akan dirawat di rumah sakit Sarjito itu berapa lama, berapa hari. Nah, untuk bisa meramalkan lama rawat inap calon pasien yang masih di tempat pendaftaran, berapa harikah dia akan dirawat di rumah sakit Sarjito, maka kita perlu tahu dulu karakteristik dari calon pasien yang mau rawat inap. Karakteristik apa yang perlu diketahui agar supaya hasil peramalan kita itu tepat? Yang pertama adalah Bapak Ibu yang masih berada di tempat pendaftaran, calon pasien yang mau rawat inap kita tanya, Bapak Ibu sudah pernah dirawat di Sarjito? Dia bilang sudah pernah. Kalau sudah pernah, sudah berapa kali dirawat? Misalnya saja sudah pernah dirawat sebanyak 2 kali. Sekarang ini mau yang ketiga kali. Kemudian kita juga perlu tahu umurnya. Bapak Ibu umurnya berapa tahun? Oh, misalnya umurnya 60 tahun. Kemudian perlu tahu juga, ya tapi jangan ditanyakan Bapak laki-laki atau Ibu perempuan, nanti calon pasien ini marah ya. Dilihat saja, misalnya calon pasien yang mau rawat inap itu laki-laki. Nah, pada saat saya menginput data kode laki-laki, itu saya menggunakan kode 1, yang perempuan itu 0. Nah, calon pasien yang masih berada di tempat pendaftaran, jenis kelaminnya laki-laki, umurnya 60 tahun, pernah dirawat sebelumnya 2 kali, masih di tempat pendaftaran. Sekali lagi kita sudah bisa meramalkan berapa harikah dia akan dirawat di rumah sakit Sarjito. Nah, Bapak Ibu bisa membantu menghitungkan Y-nya itu berapa besar dengan mengganti X1-nya 2 diganti 2, X2-nya diganti 60, X3-nya diganti 1. Sehingga bisa dihitung, bisa diramalkan lama rawat inapnya. Nah, sekaligus Bapak Ibu bisa meramalkan juga calon pasien yang lain. Ini di tempat pendaftaran kebetulan ada 2 calon pasien mau rawat inap. Calon pasien yang kedua ternyata karakteristiknya sama dengan karakteristik calon pasien yang pertama ya, walaupun tidak janjian. Ini pernah dirawat sebelumnya 2 kali, umurnya juga begitu, 60 tahun, hanya saja jenis kelaminnya perempuan, X3 sama dengan 0. Nah, calon pasien yang perempuan, umurnya 60 tahun,
pernah dirawat sebelumnya sebanyak 2 kali, masih di tempat pendaftaran, kita sudah bisa meramalkan lama rawat inapnya itu berapa besar. Ini yang berwarna hijau. Kemudian kita bandingkan yang hijau yang dengan yang biru, itu lebih lama yang mana. Itu Bapak Ibu untuk tujuan yang kedua, regresi. Sebelum kita lanjutkan tujuan yang ketiga, kalau ada pertanyaan Bapak Ibu, monggo. Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan, nanti Bapak Ibu bisa menghitung ya, Y-nya yang biru berapa, Y-nya yang hijau berapa. Sebetulnya kalau Bapak Ibu misalnya tidak bawa kalkulator apalagi semua, maka dengan hanya memperhatikan koefisien regresi ini, hanya memperhatikan ini, maka kita tahu yang lebih lama dirawat itu yang laki-laki atau perempuan. Coba Bapak Ibu perhatikan kolom koefisien regresi ini, perhatikan dengan seksama. Bisakah Bapak Ibu menarik kesimpulan yang laki-laki lebih lama dirawat atau yang perempuan lebih lama dirawat, dan bedanya itu berapa besar? Coba Bapak Ibu perhatikan beberapa saat, mengingat ini waktunya ya. Sambil Bapak Ibu mencermati kolom koefisien regresi untuk ujian tengah semester, bahannya sampai ini. Untuk ujian tengah semester ini in kelas ya, di kelas. Nanti Bapak Ibu bisa melihat soalnya di semester, di ujian tengah semester ada informasi mengenai kapan Bapak Ibu bisa membuka, lalu kapan Bapak Ibu harus mengakhiri dan harus mensubmit dan ujian tengah semester. Kalau ujian akhir biasanya saya ambil take home exam, jadi campuran lah, mix. Ada ujian yang di kelas dan ada ujian yang tidak di kelas dengan take home exam. Nah, take home exam nanti untuk ujian yang akhirnya kalau ujian tengah semester, ujian di kelas ya, seperti materi yang kita sampaikan sejauh ini. Itu informasinya Bapak Ibu untuk ujian tengah semester yang akan datang. Ya, waktunya mungkin 2 jam atau hanya 100 menit atau 90 menit, langsung kalau batas waktunya di 100 menit langsung disubmit lewat Simaster. Kalau misalnya ada kendala, langsung dikirim lewat email, jangan menunggu 1 jam, apalagi 1 hari atau 1 minggu baru disubmit lewat email ya. Jadi pada saat itu juga kita tahu bahwa memang betul Anda sudah mengerjakan dan ada kendala mengenai jaringan internetnya, langsung bisa di-emailkan gitu. Tapi harapan saya semuanya ada di Simaster, semuanya supaya terrekod ya, karena kalau Bapak Ibu mengirimkan secara terpisah, agar saya nanti tidak terrekod, itu menjadi nanti tidak karuan ya, menyusahkan kita semuanya, dua-duanya. Tapi kalau lewat Simaster kan saya bisa download, 1 kali download semuanya itu sudah muncul di sana, dan terrekod siapa yang mengumpulkan, siapa yang tidak di sana terrekod. Tapi terpaksanya kalau memang jaringannya itu tidak baik, sulit mengakses lewat Simaster, tapi langsung saat itu juga kan kelihatan ya emailnya itu jam berapa, itu kelihatan. Jangan menunggu sampai 1 jam, 1 hari, 1 minggu, bahkan sampai nilainya sudah keluar baru dikirimkan ya. Baik, Bapak Ibu bisa kembali ke sini lagi. Saudara Siska Wahyuni Trias, yang laki-laki itu yang perempuan lebih lama dirawat? Yang perempuan, Pak. Yang perempuan, bedanya berapa besar?
10,36 karena yang perempuan X3-nya 0. Iya, ini karena X3-nya 0, maka bedanya ini Bapak Ibu, yaitu yang perempuan lebih lama dirawat di rumah sakit dibandingkan yang laki-laki dengan beda sebesar 10,360 hari. Nah, terima kasih. Nah, Bu. Lalu tujuan yang ketiga regresi untuk mengakhiri kuliah ini ya, tujuan yang ketiga regresi adalah di antara X1, X2, X3, di antara number of previous admission, umur dan jenis kelamin, mana toh yang memberikan kontribusi besar ya terhadap lama rawat inap pasien. Untuk itu Bapak Ibu bisa memperhatikan kolom signifikansi, memperhatikan kolom p-value, nya. Yaitu kalau Bapak Ibu perhatikan kolom p-value X1 number of previous admission, p-value-nya ini sangat besar, lebih besar dari 0,05, menunjukkan bahwa X1 tidak memberikan kontribusi besar terhadap lama rawat inap pasien. Sedangkan X2 dan X3 masing-masing p-value-nya di bawah 0,05 yang memberikan kontribusi besar terhadap lama rawat inap pasien. Nah, kadangkala Bapak Ibu menginginkan model yang terbaik, model yang hanya memuat, model yang hanya melibatkan variabel independen yang kontribusinya besar saja. Oleh sebab itu, kalau tujuan Bapak Ibu seperti itu, Bapak Ibu running kembali regresi linear dengan melibatkan X2 dan X3 saja. Tetapi sebaiknya kalau Bapak Ibu nanti menjadi konsultan statistika, statistical consulting, maka jangan buru-buru X1 number previous admission itu dibuang, tapi perlu ditanyakan pada klien Bapak Ibu apakah X1 itu clinically important, secara klinis penting atau tidak. Kalau dia mengatakan oh X1 secara klinis penting walaupun secara statistik tidak signifikan, maka kalau saya sebagai konsultan statistikanya, maka X1 masih tetap kita masukkan dalam model. Dengan kata lain, model ini itu tetap kita pertahankan walaupun secara statistik tadi tidak signifikan. Gitu. Tapi kalau secara klinis X1 itu tidak penting, secara statistik tidak signifikan, maka X1 bisa tidak diikutkan dalam model. Nah, saya kira itu Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan yang terakhir ini menjelang ujian tengah semester. Ini saya record ya Bapak Ibu supaya punya bukti bahwa memberikan materi biostatistika sampai pertemuan yang terakhir ini. Nah, saya kira saya tidak ada waktu yang kosong ya, bahkan pertemuan yang pertama dulu itu sudah saya ganti dengan hari yang berikutnya. Seingat saya seperti itu. Jadi kita sudah 7 kali memberikan materi ini. Pertemuan setelah ujian tengah semester nanti coba saya susun lagi ya. Maksudnya susun lagi itu kalau WebEx-nya ini kan sampai hari ini, lalu berikutnya nanti kalau passwordnya beda, nanti saya informasikan ke Bapak Ibu. Kalau sama ya menggunakan password yang sama. Dan topiknya setelah regresi linear berganda, pertemuan berikutnya untuk regresi yang logistik ini. Ya, regresi logistik yang biner akan kita pelajari bersama setelah ujian tengah semester. Kemudian yang terakhir nanti ke analisis survival menggunakan Kaplan-Meier dan log-rank test. Itu materi biostatistika kita Bapak Ibu, dan di pertemuan-pertemuan setelah ujian tengah semester juga kita akan belajar paket program, sehingga kalau nanti
Untuk take-home examnya, Bapak Ibu seperti biasa yang mencari dataset bisa dimulai dari sekarang dengan memanfaatkan regresi linear berganda atau regresi logistik berganda atau menggunakan survival analysis. Lalu diolah datanya, dibikin seperti biasa yang mini tesis yang sudah pernah mengikuti kuliah dengan saya kira tidak asing lagi, tapi bagi Bapak Ibu yang baru maka mencoba nanti mencari dataset dari manapun dataset itu Bapak Ibu dapatkan, tapi disebutkan dari mana, lalu memilih salah satu topik, misalnya regresi logistik berganda, lalu datanya diolah, lalu disubmit seperti mini tesis, ada pendahuluan, ada tinjauan pustaka sekilas, ada data hasil penelitian, lalu dibahas, lalu disubmit. Baik, itu Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan. Ini sudah 75 menit karena setiap kali kuliah kita memanfaatkan 75 menit ya kuliah secara daring ini, dan materinya saya kira sudah ada di semester, sudah kita berikan beberapa waktu yang lalu. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah mendapatkannya dan bahkan sudah mempelajarinya. Sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan, komentar, silakan Bapak Ibu. Iya Pak, saya mau bertanya. Oh, baik ya. Ya, Pak Zul, saya ingin bertanya untuk UTS nanti itu kira-kira soalnya dalam bentuk soal kan atau kasus begitu? Nah, saya belum mikirkan, tapi kemungkinannya untuk UTS ini adalah semacam kuliah essay ya. Misalnya saya bisa menanyakan konsep apa toh yang Bapak Ibu ketahui tentang misalnya saja regresi linear berganda, misalnya saja begitu. Atau saya berikan model regresi linear berganda, coba Bapak Ibu cari penduga koefisien regresi linear berganda menggunakan metode kuadrat terkecil. Kan tadi metode yang meminimumkan jumlah kuadrat error. Atau Bapak Ibu saya minta untuk mendapatkan penduga koefisien regresi linear berganda menggunakan MLE, maka seperti itu. Atau ada output paket program, mohon Bapak Ibu bisa menginterpretasi. Jadi bisa berupa konsep ya, berupa konsep pengertian, tapi Bapak Ibu bisa saya minta untuk tadi mendapatkan penduga koefisien regresi menggunakan metode kuadrat terkecil kah, atau menggunakan metode MLE, atau saya berikan dataset kecil-kecilan, Bapak Ibu hitung, ya Bapak Ibu siapkan juga kalkulator atau ada Excel kan, karena ujiannya kan Bapak Ibu kerjakan di rumah, tapi batas waktunya kita berikan. Bisa output paket program Bapak Ibu menginterpretasi. Itu Pak Razik. Iya. Baik, terima kasih Bapak. Sama-sama. Sekali lagi ya, bisa pertanyaannya itu konsep pengertian. Tadi misalnya apa tuh yang Bapak Ibu ketahui tentang regresi linear sederhana. Misalnya saja atau regresi linear berganda. Coba tuliskan asumsinya apa saja misalnya loh ya. Dan seterusnya sampai tadi mendapatkan koefisien regresi. Bisa juga saya beri data kecil-kecilan, Bapak Ibu bisa menghitung pakai cara hitungan kalkulator. Atau saya berikan dataset atau output dari paket program, lalu coba Bapak Ibu interpretasi. Itu untuk yang ujian tengah semester. Nah, kalau yang ujian akhir semester kan studi kasus ya, kasus Bapak Ibu dari skripsi Bapak Ibu yang lalu, atau dari kantornya, atau dari yang mana lah, silakan saja. Itu untuk yang ujian akhir semester nanti. Yang lain lagi Bapak Ibu? Kalau tidak salah ujiannya di agak minggu-minggu April ya, awal April atau sekitar kalau tidak salah dapat itu untuk biostatistika 9 April ya. Bapak Ibu, kalau tidak salah 9 April ya, kalau saya tidak salah lihat. Iya Bapak. Ya, 9 April, dan itu diberi waktu siang 9 April, siang hari ya setelah Jumatan, diberi waktu 2 jam
Ya saya nggak tahu apakah 2 jam kita manfaatkan semuanya atau hanya misalnya 90 menit atau bahkan hanya 75 menit. Nanti soalnya saya meletakkan di semester di bagian mungkin di bagian UTS ya, di bagian ujian ya. Kalau yang tugas kan di bagian tugas di e-learning tugas, kalau ini mungkin e-learning ujian kayak kalau nggak salah. Nanti tidak di sana. Baik, yang lain lagi Bapak Ibu. Kalau memang tidak ada, kalau nggak salah pesertanya 14 ya, tapi ini ada 13, mungkin ada yang tidak hadir. Nanti tolong diinformasikan ya ke temannya yang tidak hadir. Jika soalnya dulu ya, ada yang hadir, ada yang tidak. Pesertanya kalau tidak salah sih semuanya itu 14 ya. Ada satu yang tidak hadir. Ini Pak tadi ada yang keluar, Oh iya, ada yang keluar. ya, ya, nggak apa-apa. Jadi Ya, tadi apa full yang ini? ya, ya, baik. Terima kasih ya Bapak. Ya, sama-sama Mas. Kalau ada apa-apa misalnya selama apa namanya atau selama kuliah atau selama ujian atau nanti tugas tegum ya, bisa komunikasi lewat entah email kan, entah menggunakan. Oke. Baik, itu ya Bapak Ibu yang bisa kita pelajari selama setengah semester. Sudah kita tuntaskan semuanya, materinya sudah ada di semester. Kita sudah membahasnya selama 7 kali pertemuan, tidak ada satu waktu pun yang longgar, walaupun dulu ada tanggal merah ya kalau nggak salah ya di awal kuliah saya agak ingat seperti itu, lalu kita akan dari baik, agar supaya materi yang kita sampaikan ini selama setengah semester bermanfaat bagi kita Bapak Ibu. Mari kita baca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Saya pamit ya. Selamat mempelajari.